Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 18, dilanjutkan dengan ayat 21b sampai 30. Saudara-saudara, karena banyak orang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh, kukatakan berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh, begitu kata Yesus dalam Injil. Bila kita berbicara dengan seseorang, kita akan memperhatikan mata orang itu. Kalau mata orang itu tidak tenang, ia melihat ke sana kemari, itu tandanya ia tidak suka kita ajak bicara. Mata seseorang menunjukkan kepribadian dan apa yang sedang menjadi isi hati orang itu. Bahkan mata sering dijadikan pokok pengenalan identitas seseorang. Lihat pas foto sebagai syarat untuk pendaftaran sekolah atau masuk perguruan tinggi atau melamar pekerjaan. Sekali lagi, kita merenungkan sabda Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi masalah hati dan hidup kita yang hanya terarah kepada Tuhan dan kasih-Nya. Demikianlah bila kita dekat dengan Tuhan dan selalu merenungkan sabda-Nya serta mengikuti kasih sayang-Nya, dengan sendirinya itu akan bersinar keluar dan mata menjadi jendela seluruh isi hati dan hidup pribadi kita kepada sesama dan dunia. Saudara terkasih, hendaklah hati dan pikiran kita terarah pada harta di surga. Mengarahkan hati selalu pada Tuhan memerlukan disiplin rohani yang sungguh-sungguh. Cara paling gampang untuk berdisiplin adalah memiliki kebiasaan dan jam waktu rohani tertentu. Misalnya saja, membiasakan bangun pagi langsung berdoa dulu. Bila mungkin kita ikut misa pagi. Kita membiasakan diri datang ke gereja paling lambat 20 menit sebelum misa dimulai, lalu kita berdoa malaikat Tuhan pada jam 6, jam 12, dan jam 18. Sebaiknya kita juga mempunyai kebiasaan membaca kitab suci dan bacaan rohani yang baik. Syukurlah lagi, kita mempunyai jam suci, adorasi sakramen Maha Kudus setiap hari pada jam yang tetap. Dan lihatlah, hati kita damai dan mata kita pun teduh dan sejuk, sebab damai Tuhan mengalir di dalam hidup kita dan memancar melalui mata kita kepada sesama. Semoga demikian. Amin.